puji-pujian kita di saat pagi hari memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberikan mujizat bagi saudara dan saya, sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita mengimani firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita, kita besar percaya bahwa mujizat itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Kita jadikan pujian, aku percaya Tuhan ku dahsyat. Kita nyanyikan pujian yang kira-kira kirimlah perjanjian Tuhan. Bye.
masuk di dalam hadirat Tuhan bersama kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan memberkati live streaming yang sementara berlangsung. Jauhkan daripada situasi yang tidak kami senangi Tuhan. Biarlah kami mengalami pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jaga tutup bungkus umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Damai di hati, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, cuma ada pada Yesus. Sehingga saudara dan saya, mengapa saudara dan saya harus mencari Tuhan? Mengapa saudara dan saya harus rindu kepada Tuhan? Sebab Dialah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada seorang yang hebat di dunia ini yang sama seperti Yesus namanya. Dialah yang berkuasa dan hebat dalam kehidupan kita, dimanapun saudara dan saya kita berada. Pada kesempatan hari ini, saya besar percaya ada rencana Tuhan, ada maksud daripada Tuhan, sehingga saudara dan saya tetap harus beribadah. Ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan, sehingga saudara dan saya tetap harus membaca firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, bahkan saudara dan saya yang bersama-sama di gedung gereja, mari kita ambil Alkitab kita diamkan diri sejenak saudara. Saya tidak bermaksud untuk mencuri waktu saudara, tetapi ketika saudara punya waktu dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mencuri waktu dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa saudara dan saya harus setia untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang begitu dia mempunyai tantangan, begitu dia mempunyai persoalan dan masalah, baru dia datang untuk cari Tuhan. Saya mau katakan, engkau terlambat. Tetapi ketika engkau punya hati, ketika engkau punya sesuatu yang ada padamu, engkau datang sama Tuhan. Saya mau katakan, hari ini tidak tunggu. Tuhan akan tolong engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang menjadi makanan minummu setiap hari, Dia pasti tolong, Dia pasti memberkati, Dia pasti menyediakan. Sebab Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah berkekurangan, Dia segala-galanya. Itulah sebabnya peganglah firman-Nya, peganglah apa yang ada padamu dengan Yesus, sehingga di dalamnya engkau akan diberkati oleh Dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya rindu sekali kita adalah Alkitab elektronik, Alkitab yang ada pada HP-mu. Silakan engkau gunakan. Biarlah waktu ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Kita akan membacakannya berbalas-balasan. Saya akan baca 2 ayat sekaligus, kemudian Bapak Ibu akan membaca juga 2 ayat sekaligus. Jadi saya akan membaca ayat 31 dan 32, kemudian Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar akan membaca ayat 31 dan 34. Kemudian kembali lagi kepada saya akan membaca 35 dan 36. Kemudian Bapak Ibu, para pemirsa, di mana saya sudah berada, akan berkelanjutan dengan ayat yang ke-37 dan 38. Bapak Ibu, kita akan berbalas-balasan, dan Bapak Ibu akan menghadiri pembacaan dalam ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Saya akan baca 2 ayat, Bapak Ibu akan baca 2 ayat. Hari ini kita tidak seperti biasanya, tapi porsi kita tambah. Yang biasanya satu ayat, saya tambahkan, kita masing-masing terima 2 ayat. Karena hari ini ada porsi yang lebih yang akan Tuhan kasih dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu kalau tidak berhalangan silakan bangkit berdiri. Yang berhalangan tidak apa-apa duduk, tidak mengurangi sukacita, tetapi kita tetap ada di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Judul daripada firman Tuhan, Penghakiman Terakhir. Itu judul daripada Lembaga Alkitab Indonesia.
Saya akan membacakannya buat saudara. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambingnya di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?" Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Menyala dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kita berikan sorak-sorai dulu untuk Tuhan. Yang kedua, tepuk tangan yang luar biasa, tepuk tangan yang dahsyat, supaya iblis kemari terus keluar daripada pikiran kehidupan kita, dan hari ini kita akan mendapatkan pikiran kasih Kristus itu yang ada pada kita. Dari sejauhnya pembacaan yang kita bacakan pada siang hari ini, saya beri tema atau judul dari perenungan ini, ketersediaan tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita. Ketersediaan tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan butuh saudara dan saya untuk hidup mengasihi sesama kita. Tuhan butuh hidup saudara dan saya untuk hidup mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya dari pembacaan firman yang demikian jauh, kita sudah membaca di sini perenungan firman Tuhan dalam ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan mau saudara dan saya siapkan untuk Tuhan. Begitu juga saudara dan saya akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada Tuhan untuk Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini dalam perumpamaan atau pembacaan Alkitab dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46, di sana menggambarkan kambing dan domba, saudara, atau domba dan kambing.
kita punya tujuan sama, kita punya maksud sama, kita punya makanan sama. Saudara makan papeda, saya juga makan papeda. Saudara makan nasi, saya juga makan nasi. Saudara terima gaji, saya juga terima gaji. Saudara hidup nafas dari Tuhan, saya juga hidup nafas dari Tuhan. Semua sama, kita punya porsi sama untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetapi bagian firman Tuhan ini mencatat bahwa Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Perhatikan, ketika Tuhan memisahkan domba dan kambing, ada sifat daripada domba, ada sifat daripada kambing yang Tuhan lagi awasi dan ikuti perkembangannya. Saudara, apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini? Ada domba dan kambing. Siapakah domba itu atau siapakah kambing itu? Bapak Ibu, kita kalau ulas firman Tuhan ini sampai habis, saudara akan mengikuti siapakah kelompok domba dan siapakah kelompok kambing. Ayat yang ke-33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Mengapa Tuhan harus memisahkan? Ya, saya bertanya, Tuhan kenapa sampai kambing dengan domba makanannya sama kalau dipisahkan kiri dan kanan? Kenapa mereka tidak sama-sama? Mereka sama-sama mau pergi ke gereja. Mereka sama-sama ada di tempat ibadah. Mereka sama-sama dengan firman. Kenapa mereka dipisahkan kiri dan kanan? Berarti ada sesuatu yang Tuhan akan rencanakan dalam pemisahan kiri dan kanan. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya sudah buat dalam hidup ini, sehingga ketika pemisahan Tuhan terjadi, kita ada di kelompok yang mana? Kambing atau domba? Domba atau kambing? Dalam ayat yang ke-34 dia berkata, perhatikan firman ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang di sebelah mana Bapak Ibu? Ya, sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan kok? Perhatikan kalimat ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi saudara dan saya harus ada pada kelompok yang namanya domba. Ya, amin. Katakan kiri kanan, kau domba ke kambing. Haleluya. Katakan kiri kanan, kau domba ke kambing. Haleluya. Ya, masing-masing menjawabnya. Kalau memang mau ada dalam kelompok domba, silakan pergi ke domba. Kalau mau ada dalam kelompok kambing, silakan pergi sama kambing. Haleluya. Karena makanannya sama, nasi. Saya domba makan nasi, kambing juga makan nasi. Domba makan rumput, kambing juga makan rumput. Tidak ada bedanya. Dua-dua satu jenis, saudara. Cuma beda nama saja. Tetapi Tuhan ada memisahkan yang kiri yang mana, yang kanan yang mana. Kita lanjut ke bacaan ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang nasi, kamu memberi aku tumpang. Siapakah yang melakukan hal ini? Domba apa kambing? Domba. Pada saat Yesus lapar, domba datang kasih makan. Pada saat Yesus di penjara, domba datang kunjungi dia. Sehingga Yesus bilang, kau di sebelah kanan. Kita lanjut lagi. Saya tidak lupa lama-lama, karena nanti ada yang gelisah. Ayat yang ke-36. Ketika aku belajar, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Siapakah dia? Domba. Iya, domba. Lanjut lagi. Domba punya ayat 35, domba punya ayat 36. Ayat yang ke-37. Maka orang-orang yang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat yang ke-38. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ayat yang ke-25, perhatikan. Ayat yang ke-25. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seberapa waktu kita sudah berikan untuk Tuhan, kita sudah sediakan tempat untuk Tuhan, seberapa besar rumah kita berikan ruang untuk Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-41 saya baca. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kami menjadi santapan hebat dari iblis, ya. Dan kami ketika menjadi santapan hebat dari iblis, Tuhan berkata, engkau daripada tempat ini. Artinya dari sisi kiri Yesus, disitulah perintah untuk segera tinggalkan tempat daripada Yesus dan coba menjadi pengikut daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita, seberapa dari kita yang sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, seberapa dari kita sudah mengasihi orang-orang yang ada dalam kekurangan, seberapa dari kita sudah membantu orang-orang yang ada di penjara, ya mungkin mereka di penjara dengan sebuah kesalahan-kesalahan yang mereka buat, yaitu korupsi, pencuri, segala sesuatu mereka lakukan, kejahatan-kejahatan mereka lakukan, dan mereka ada di sana. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa kita perlu mengunjungi mereka. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, dengan situasi yang seperti ini, kita lagi bertanya-tanya, seberapa besar keuntungan yang ada pada saya, yang bisa saya berikan untuk membantu orang lain. Ya, seberapa keuangan saya yang cukup untuk menolong orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, menjadi domba tidak gampang. Kita perlu pengorbanan. Domba akan disembeli. Saudara dan saya akan dibawa kepada sebuah hal-hal yang memang menyakitkan saudara. Ya, kita harus dipaksa, kita harus terus diajak untuk harus memberkati sesama kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam kebenaran firman Tuhan ini, domba dan kambing ya akan dibedakan oleh Tuhan, ya kiri dan kanan. Itulah sebabnya ayat yang ke-42 dia berkata begini, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak menolong aku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bagian yang sekarang menjadi cerita heboh di dunia adalah orang sakit COVID-19. Ini yang menjadi cerita yang heboh di dunia. Dia membuat sampai kantor tutup, dia membuat sampai hampir pasar juga boleh tutup, dia buat sampai gereja memang sudah tutup, sampai tidak ada orang beribadah lagi. Ya, Bapak Ibu, ini yang menjadi pertanyaan. Orang-orang seperti ini, apakah kita perlu doakan atau kita cerita mereka? Haleluya. Kelompok kami suka mencerita mereka, kelompok domba pasti tidak. Haleluya. 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 Saudara perhatikan, firman Tuhan ini datang kepada kita ada orang yang sedang sakit COVID-19. Apa yang saudara sudah buat dia? Saudara sudah berdoa untuk dia? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini menjadi hal yang sedang kita umat Tuhan orang percaya lagi diperhadapkan dengan peristiwa ini. Seberapa dari kita sudah memberikan waktu
untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang sakit. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sangat baik bagi kehidupan saudara dan saya. Saya baca lagi ayat yang ke-44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini pertanyaan yang sering kita lontarkan kembali kepada Tuhan. Kapan Tuhan tolong saya? Waktu kau sakit di bulan Januari, Tuhan sudah kasih sembuh engkau. Terus di bulan Mei kau sakit lagi. Kau bertanya lagi, Tuhan, kenapa engkau kasih saya sakit lagi? Lalu kalau di bulan Januari ditolong kau sembuh, bulan Mei pasti ditolong. Jangan berbasa-basi dengan Tuhan. Tetap, Tuhan, saya beriman dan saya percaya pasti saya sembuh. Januari saja Tuhan tolong, masa di Mei sini Tuhan tidak tolong? Ini kalimat ini seperti itu, persis sama. Ayat yang ke-44 ini sama persis. Ya, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagaimana orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, dan bantah-bantah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mari saudara dan saya harus lihat apa yang Tuhan sudah pelihara sepanjang waktu berjalan. Iya, ada yang sudah usia 30 tahun, ada yang usia 20 tahun, ada yang usia 40 tahun. Tuhan pelihara sehingga sampai di ujung usia yang telah sekarang kau dapati. Itu kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita kembali lagi jadi kelompok kambing. Kalau di Januari kita sudah jadi kelompok domba, tetap domba sampai bulan Mei. Amin. Jangan jadi kelompok kambing lagi tawar-menawar. Ya, saudaraku, saudara jangan bermain-main dengan kuasa Tuhan. Tuhan punya kuasa itu berlaku. Dia berbicara segala sesuatu pasti bisa. Kenapa tidak, saudara? 2019 punya masalah, 2020 jadi masalah. COVID-19, iya toh? Nanti 2020 berakhir masuk 2021, COVID-20. Haleluya. Itu masalah. Tetapi kita tetap ada kelompok domba, bukan kambing. Kelompok kambing itu suka berbantah, berdalih ke sana dan kemari. Stop berdalih sudah. Stop baku tawar dengan Tuhan. Ya, Tuhan ini bukan sesuatu yang diperdagangkan untuk diperjualbelikan ke sana kemari jadi baku tawar. Tuhan, saya ya kau 500.000. Tuhan cara penting kau 500.000 itu. Jangan baku tawar, jangan berdalih dengan Tuhan. Kambing modelnya persis seperti itu. Suka berdalih, suka tawar menawar. Cari-cari kesalahan. Tuhan punya salah di mana? Cari terus. Ya, kita sering seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk mengorek-orek dosa kita. Tetapi kadang kita tawar menawar. Tuhan, saya sudah korban banyak ke gereja loh. Kenapa kau tidak kasih sadarkan? Itu kambing modelnya. Haleluya. Itu kambing modelnya. Domba itu tidak seperti itu. Dia tahu. Saya kasih porsi 10, pasti Tuhan kasih saya 100. Itu domba. Tapi kalau kambing tidak, kasih 10, tanya Tuhan, tidak bisa 100, harus 100 juta. Itu bukan seperti itu. Tidak bisa. Lakukan dulu yang baik. Kalau kamu minta sampai 100 juta, maka Tuhan bisa kasih lebih. Ini tiap hari hidup kamu tawar dengan Tuhan. Ya, cari-cari kesalahan, cari-cari hamba Tuhan punya kesalahan, cari-cari pendeta punya kesalahan, cari-cari keluarga punya kesalahan, cari-cari tetangga punya kesalahan, cari-cari teman kerja punya kesalahan. Itu kambing. Jangan cari kesalahan di antara kita. Ya, amin. Masih mau lanjut? Haleluya. Berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Akhirnya kita tegar. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kayaknya sudah mau hampir habis waktu saya. Ya, ayat yang ke-4
Haleluya. Benci teman saja sama seperti kita benci Tuhan Yesus. Itu saja dipuji. Kau tak suka dia sama seperti kau tak suka Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi hati-hati. Biar orang-orang yang menyakiti engkau, tapi kalau kau masih terus sungguh-sungguh dia, sungguh Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi stop sudah. Jangan bikin gerakan tambahan, ya. Hentikan kegiatan-kegiatan yang salah di hadapan Tuhan. Barenti, orang mana bilang barenti jongana. Jangan lanjut, nanti dapat. Nah, jawab sendiri. Haleluya. Iya. Jadi Bapak Ibu, sederhana, tips hari ini sederhana saja. Mau jadi kambing atau mau jadi domba, tanya di kanan. Kau mau domba kan kambing? Haleluya. Para pendengar silakan bertanya dengan siapa yang ada di sekitarmu. Haleluya. Kau mau jadi domba atau kambing? Ayat yang paling terakhir. Haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir dia berkata begini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kami akan dipanggang habis-habisan. Lapis bulu-bulunya dipanggang habis. Tidak ada cerita, tidak tunggu potong lagi. Angkat hidup-hidup taruh bakal dia. Selesai. Ya, kalau ketua manusia masih yang terhormat. Potong, belakas belum dari perut, bagi-bagi dia dipakai dari yang mana melalui bakar ini tidak. Hidup-hidup masuk dalam api terbakar. Itu karena hidup dalam kesalahan sehingga dibakar dalam api. Tetapi domba hidup dalam kebenaran. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Ayat yang terakhir. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Orang benar, domba namanya hidup dalam kebenaran. Berarti ada kekekalan terjadi bagi dia. Ya, dia dijaga, dia dilindungi, dia diberkati, dia diberi berkat yang lebih. Dia dapat dari Tuhan karena Tuhan memberi segala hanya untuk kita. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan hari ini menggambarkan kepada hidup saudara dan saya. Sudahkah saudara dan saya menyediakan tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita? Ya, Tuhan mau. Mari kita mengasihi sesama kita. Ya, kalau dia dalam kesalahan kita perlu mengasihi dia. Kalau dia ada di penjara dalam kesalahannya, kita perlu mengunjungi dia. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau dia ada dalam kelaparan, saudara, kita perlu memberkati dia dengan makan minum. Ya, ini menjadi hal yang kita harus lakukan. Bapak Ibu, apapun keadaanmu, engkau harus berbagi berkat dengan orang lain. Ya, situasi sekarang lagi membuat sehingga hal makan minum menjadi hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kemarin saya pergi di sebuah toko, saya beli gula, seharga 1 kilo harganya 21.000. Saya duduk di semata dan berkata, Tuhan, memang itu harga akan naik terus kan? Haleluya. Ya, 9 bahan pokok akan melonjak naik tinggi. Karena apa? Bapak Ibu, sudah tidak ada orang yang lagi yang tanam tebu untuk produksi gula. Sehingga ini menjadi pertanyaan, saudara. Karena apa? Kebun juga ditutup nanti. Karena apa? Tidak bisa. Gereja saja ditutup, masa kebun tidak. Kebun juga nanti ditutup, saudara. Ya, tidak boleh ada orang kumpul banyak-banyak di kebun untuk menanam tebu, untuk menghasilkan gula. Tetapi kita terus berdoa. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Yesus segala-galanya. Dia akan membuat badai itu pasti pergi. Yang penting saudara dan saya hidup dalam kelompok domba, supaya ada kekekalan dari Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Demikian judul dari tema khotbah saya, ketersediaan tempat bagi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berikan kehidupan kita ada di dalam Tuhan, supaya Tuhanlah yang sanggup menjaga dan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, domba di sebelah kanan suka memberi pertolongan, kambing di sebelah kiri tidak suka memberi pertolongan. Haleluya. Ya, domba suka memberi pertolongan, kambing itu dia paling tidak suka memberi pertolongan. Sehingga dia harus dibakar, saudara. Karena apa untungnya kalau dia ada? Kalau tidak dibakar, dia harus dibakar supaya dia musnah dan tidak boleh lagi ada. Dan Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam kelompok domba, supaya ketika masa penghakiman itu datang, Tuhan selamatkan kita sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan. Orang yang benar ada di sebelah kanannya akan hidup dalam kekekalan. Dan Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kekekalan Tuhan, supaya Tuhan lahir dapat membawa kehidupan kita berjalan sampai pada waktunya yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Dan saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat Bapak Ibu kita di siang hari ini. Mari Bapak Ibu, kita tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Saya bisa percaya firman yang sudah saya bagikan
Bapak Ibu saya terbatas untuk memberkati saudara, tetapi Roh Kudus Tuhan Yesus namanya tidak terbatas. Saudaraku, mari kita angkat satu pujian dalam nada penyembahan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita semakin kuat dan kita angkat pujian Roh bukan hidup. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita sama-sama tenangkan hati kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana firman yang sudah kita dengar, biarlah dari apa yang kita berikan hari ini buat Tuhan menjadi wujud nyata bahwa Tuhan akan memberikan saudara dan saya ada dalam kehidupan. Haleluya. Yang hidup
besar percaya bahwa Tuhan akan membawa kami dalam kekekalan. Itulah sebabnya Bapa, ciri khas hidup kami harus seperti domba, bukan seperti kambing yang siap dibinasakan dalam api. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Engkau buat dalam kehidupan kami dalam waktu berjalan. Apa berdoa untuk setiap kami, para pendengar, pemirsa di mana saja mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan, mengikuti siaran ini. Kalau Tuhan, Engkau ada, biarlah bersama-sama dengan Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan mujizat untuk memberkati setiap para pendengar yang ada di rumah, bahkan di mana saja Tuhan jamah setiap keberadaan mereka. Apa yang menjadi persoalan masalah mereka, kami besar percaya hari ini kegenapan daripada firman Tuhan sudah menjadi jawaban, dan Tuhanlah yang dapat mengelompokkan setiap kami ada pada domba sehingga kami tidak akan dibinasakan, tetapi kami akan ada dalam maksud dan rencana Tuhan yang besar. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap kami sehingga kami mengalami pemulihan lawatan hanya daripada Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami semua yang sudah melayani juga Tuhan, kembalikan urapan baru bagi kami semua. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang kami mau dan kami lakukan, dan itulah yang menjadi nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah terjadi dalam firman-Mu di saat siang hari ini Bapa. Kami akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan dan kami akan siap memberi. Tuhan memberkati setiap kami Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan dalam pemberian kami Bapa, kami tidak memberi dengan paksaan, tetapi kami memberi dengan sukacita. Biarlah sukacita itu yang dapat kami bawa, kami persembahkan ke dalam perbendaharaan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati persembahan perpuluhan, Tuhan memberkati persembahan kas jemaat, Tuhan memberkati persembahan misi dan penginjilan, Tuhan memberkati persembahan musik, Tuhan memberkati persembahan pembangunan, bahkan persembahan ekstra kolekte Natal, bahkan semua yang menjadi pemberian kami di saat siang hari ini. Tuhan memberkati kami semua sehingga kami diberi dengan sukacita. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami siap memberi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gloria Allah, haleluya, 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 amin. Baik, puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya kita memberi berkat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ena Maria. Yeah.
Maranatha Tuhan datang, biarlah kita tetap bersiap siaga menantikan kedatangan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua di saat siang hari ini. Baik, kita akan sebelum kita menutup ibadah di saat siang hari ini, saya memberikan kesempatan bagi Gembala Jemaat untuk menyampaikan pengumuman. Baik, puji Tuhan, shalom. Kami dimati Bapak Ibu, para pendengar, umat Tuhan, dimati OP di mana saja saudara mendengar atau mengikuti siaran live streaming. Saya sebagai Kepala Jemaat, Pendeta Bintang mengucapkan terima kasih buat kita semua yang sudah mengikuti live streaming pada siang hari ini. Dan sebagai pengumuman, nanti seperti biasa pada hari Kamis nanti itu akan ada ibadah. Nanti saya berharap kita tetap untuk apa yang menjadi ibadah kita sekalipun live streaming, dan kita terus berdoa biarlah kuasa Tuhan terus terjadi atas kota kita, bahkan negara bangsa kita, tanah Papua. Biarlah kita terus berdoa sehingga Tuhan dapat menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Bapak Ibu, saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau mendoakan, silakan mungkin nanti bisa disampaikan lewat SMS dan lain sebagainya kepada kita, sehingga nanti kita tetap ada dalam doa untuk tetap berdoa buat Bapak Ibu, sehingga apa yang menjadi pergumulan daripada Bapak Ibu kita semua bersama dengan doa-doa yang kita naikkan, biarlah Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai penyampaian kepada Bapak Ibu kita semua. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, puji Tuhan, dan kalau mendengar pengumuman, ini kita akan menutup ibadah saat siang hari ini. Saya menyebut kita yang di gereja maupun yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Aku percaya Tuhanku dahsyat, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Begitu
siang hari ini. Puji nama Tuhan, doa penutup dan berkat saya selamat kadang banyak waktu Tuhan. Haleluya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami pulangkan ucapan syukur pada siang hari ini. Tuhan sudah menjagai, menolong kami dalam pelayanan ibadah yang sudah berlangsung dari awal, pertengahan sampai akan usai pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk negara bangsa kami, negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinetnya, biarlah takut akan Tuhan ada dalam setiap kerja mereka, dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk pemerintahan Provinsi Papua Barat, kedua kepimpinan gubernur yang ada, wakil gubernur, sekda, bahkan kepala-kepala bagian yang ada dalam pemerintahan, takut akan Tuhan ada dalam setiap tugas kerja mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Kabupaten Timika ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, kepala-kepala bagian dalam pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati dalam setiap tugas kerja yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan di mana saja mereka berada yang telah mengikuti live streaming Tuhan, yang dalam persoalan masalah, Tuhan selesaikan masalah mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Yang lemah dalam nama Yesus, terima kekuatan. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur sebab Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk aktivitas pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh setiap umat-Mu, baik pekerjaan sebagai petani, nelayan, guru bagasi, pedagang, tukang ojek, pedulang, bahkan profesi apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan memberkati sehingga tugas kerja mereka yang ada nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, tenaga honorer, di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati pekerjaan mereka yang ada, biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Yang bekerja sebagai karyawan juga Tuhan memberkati, pakai terus menjadi berkat sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang ada dalam bangku pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati, jaga tutup bungkus kami semua di dalam kuasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang sementara terbaring di rumah sakit, di klinik, bahkan di mana saja keberadaan mereka dalam mengikuti siaran ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan datang menjamah, mereka boleh mengalami kesembuhan, maka Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Berdoa juga untuk para tenaga medis, dokter, perawat, semua yang ada. Tuhan memberikan tenaga ekstra bagi mereka, kekuatan kesehatan juga Tuhan kasih bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merawat para pasien yang ada, dan mereka juga mengalami kekuatan yang hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota di mana kami berada, kota Timika, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati kami, Allah tutup bungkus kami di dalam naungan tangan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Biarlah kami tetap ada dalam pertolongan daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pelayan musik yang sudah melayani. Tuhan memberkati, kembalikan urapan baru bagi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Tuhan yang mengambil waktu dalam doa dan puasa, Tuhan juga dapat memberkati sehingga mereka juga boleh mengalami kekuatan yang hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan buat, yang juga mengadakan video live streaming juga Tuhan memberkati. Tolong Bapak sehingga semua yang berjalan dalam pelayanan yang ada, Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Bapak, umat Tuhan juga yang sudah mengambil waktu untuk bersama-sama dalam ibadah di saat siang hari ini, Tuhan juga memberkati, kembalikan urapan baru bagi kami semua. Inilah yang menjadi doa dan sukacita daripada kami untuk mengakhiri semuanya ini Bapak. Kami sebentar akan kembali dalam aktivitas pekerjaan kami secara jasmani. Tuhan tolong sehingga semua dapat berjalan dan nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Inilah doa kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita pulang mengakhiri ibadah pada siang hari ini, mari bukalah hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah kamu dengan damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, lewat persekutuan Roh Kudus yang manis, melalui Putra Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Gembala Agung tinggal menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian, mulai dari saat siang hari ini, besok seterusnya, kekal Tuhan sampai